pendengar Cuplaser, di sini Nurfini saya akan bahas inilah kemungkinan buah iblis yang dibicarakan oleh para Gorosei. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai beberapa hal yang dimaksud Gorosei, dan lagi-lagi calon misteri terbesar di dunia One Piece ini akan terungkap juga. Ya, lebih tepatnya nambah misteri baru. Dimana fakta yang kita tahu dari satu obrolan paket mereka di sana adalah bagaimana mereka juga perlu membunuh, menangkap, atau ya menghilangkan Nico Robin dari dunia ini. Dan ditutup dengan perkataannya bahwa buah iblis tersebut sudah tidak bangkit atau awakened selama berabad-abad, yang pemerintahan dunia menyembunyikan nama sebenarnya dari sejarah yang ada. Lalu jika kalian perhatikan di chapter 1037 itu, sebenarnya ada dua bagian yang seakan-akan terhubung padahal tidak nih, yaitu antara agen pemerintahan dunia yang melihat bayangan dan Gorosei yang berada di Mary Joyce. Ini sesuatu yang sangat berbeda nih, padahal itu adalah dua percakapan yang ada buat seakan-akan saling berhubungan, padahal jika kita lihat tidak ada denden musi di sekitaran Gorosei ini. Yang dari situ dapat kita katakan sebenarnya Gorosei ini tidaklah berbicara dengan agen pemerintahan dunia yang ada di dekat Wano. Dimana jika kita lihat satu persatu panel yang ada, pertama Gorosei berbicara tentang Robin dan yang lain-lainnya, lalu berpindah ke agen yang melihat bayangan, dan dilanjutkan lagi dengan Gorosei yang sedang membicarakan buah iblis yang tidak diketahui itu. Yang ditutup dengan bayangan Zunisa yang terlihat. Itu hanyalah trik dari Oda saja nih. Seperti yang saya bilang juga di analisis, sebenarnya sudah aneh sekali sih jika Gorosei bisa tahu itu Zunisa atau semacamnya lah. Misalkan mereka benar-benar mendengar percakapan dari agen tersebut yang cuma bilang ada bayangan besar dan bertanya-tanya apakah itu pulau. Tidak mungkin mereka tiba-tiba para Gorosei ini langsung berasumsi jika itu adalah Zunisa. Dan setelah saya perhatikan lebih lagi, ternyata tidak ada percakapan di antara Gorosei dan agen tersebut. Jadi murni buah iblis yang dikatakan oleh Gorosei ini berhubungan dengan sesuatu yang ada di Wano Kuni, entah user yang ada di sana dan sebagainya. Jadi seharusnya dari sini saja semua opsi jika itu adalah Zunisa sudah sangatlah sulit sekali. Ya, mungkin bagian mencurigakan dari Zunisa ini adalah perkataan Oda di SBS, di mana dia berkata Zunisa ini bukanlah gajah biasa, melainkan termasuk ke Naitami Norida Eleven yang mempunyai kaki yang sangat panjang dengan beberapa sendi. Tapi untuk Zunisa sebenarnya nanti akan ada video sendiri nih, akan saya bahas juga, tapi bahasanya pun berbeda nih. Di sini kita akan fokus dulu ke buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei. Nah, kita tahu buah iblis adalah salah satu bagian unik dari serial One Piece ini, dan dia juga yang membedakan tiap karakter dengan sangat baik nih. Dua sistem inilah, buah iblis dan haki, yang bersamaan buat cerita One Piece menjadi sangat menarik seperti saat ini. Ya, walau menjadi satu aspek cerita yang utama yaitu buah iblis ini, tapi pengetahuan kita terkait buah iblis masih sangatlah minim sekali. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana buah ini dibentuk. Yang saya pun cukup yakin jika dahulunya buah iblis tidaklah sebiasa sekarang, dan mereka juga buatan manusia nih untuk buah iblis. Karena toh kemampuan yang dimiliki dari pemakan buah iblis ini adalah kemampuan dari material-material benda sehari-hari di manusia dan sekitarnya. Ya, tentunya pembahasan mengenai asal mula dari buah iblis atau Devil Nomi lah anjay, itu pernah saya bahas di video lain. Nah, opsi yang paling populer tentang buah iblis yang dibicarakan oleh Gorosei, pertama tentu saja yang mereka bahas adalah Gomu Gomu Nomi. Ini populer banget nih, mulai dari forum dan komenan kalian banyak yang berkata jika ini adalah Gomu-Gomu. Alasannya pun sangatlah beragam. Karena kita juga tahu sebelumnya pemerintahan dunia menginginkan buah iblis ini, yang berarti mereka punya ketertarikan terhadap Gomu-Gomu Nomi. Ingat, terhadap buahnya ya, bukan terhadap Luffy, karena mereka sudah mencari Gomu-Gomu Nomi sebelum Luffy memakannya 13 tahun yang lalu.
Serta dari kata-kata mereka mengenai buah iblis tersebut belum bangkit dalam waktu yang lama, yang kita juga tahu Luffy belum bisa mengawakeningkan buah iblisnya. Tapi lagi-lagi ini masih sebuah spekulasi dan kita masukkan dulu ke list nih beberapa opsi yang memungkinkan. Saya juga ada penjelasan lain sih tentang Gomu-Gomu yang ini akan lebih panjang lagi kita bahas di sesi lain. Atau mungkin jangan-jangan buah iblis yang dimaksud Gorosei adalah anggota topi jerami yang lain yang punya buah iblis juga. Ya, mereka sedang membahas mengenai Hana Hananomi milik Nico Robin. Dimana pas juga kan sebelumnya mereka sedang bahas mengenai Nico Robin juga. Yang kemungkinan Robin pun sejujurnya masih sangat luas sekali nih untuk kemampuan buah iblisnya. Bukan kemampuan tubuh, tapi dia ini memakan Hana Hananomi yang berarti bunga. Artinya saja sudah bunga dan bukan mekar atau ya semacamnya lah. Ekspansi dari buah iblis ini sebenarnya masih sangat luas sekali jika kita mengartikan dari kata nama Hana-nya saja. Dan awakeningnya pun masih belum terbayangkan. Lagi-lagi bisa saja nama bunga yang seperti puisi ini bisa menjadi nama yang salah juga dari penggunaan yang Robin lakukan. Ini masih jadi opsi juga nih untuk buah iblis Nico Robin. Atau bisa jadi buah iblis tersebut yang dimaksud adalah OP Nomi miliknya Torao. Ya, mengingat dia juga disebut sebagai Ultimate Devil Fruit yang bisa memberikan keabadian. Bisa saja itu alasan Zunisa bisa hidup abadi sampai sekarang, atau setidaknya ya berusia ratusan tahun lah, mungkin bahkan sampai 1 milenial. Kemampuannya pun tidak semena-mena hanya operasi atau operate doang lah dari nama OP yang bisa saja ini cukup mencurigakan nih, bisa saja sangatlah berbeda. Jadi nama asli dari OP ini mungkin bukanlah OP. Torao pun baru saja membangkitkannya di Wano Kuni atau mengawakeningkannya, yang lagi-lagi bisa saja pemerintah mengetahui akan hal itu. Tapi toh efek awakeningnya pun tidaklah sespesial yang kita bayangkan. Opsi lain juga banyak yang bilang sih, ya mungkin aja bang kalau itu adalah Uowonomi yang dimakan oleh Kaido. Buah iblis yang bahkan pemerintah dunia pun mencoba untuk membuat tiruannya melalui Dr. Vegapunk. Atau jangan-jangan malah buah iblis Toki Tokinomi yang dimakan oleh Lady Toki. Kita pun tahu Toki adalah orang yang melompat sejak lama sekali, ya minimal 800 tahun yang lalu lah. Yang berarti selama waktu itu ya minimal 800 tahun buah iblis ini sudah hilang dalam peradaban. Wah, ini sih waktu yang luar biasa lama. Buah iblis ini juga sudah ada mendekati Fate Century yang ada di antara 900 sampai 800 tahun yang lalu, yang tidak jauh dengan usia dari Zunisa. Nah, penggunaan nama Toki ini berhubungan dengan penggunanya yang bernama Toki atau Amatsuki Toki. Ini sangat make sense juga nih jika Toki Tokinomi bukanlah nama buah iblis yang sebenarnya. Dimana opsi lain juga ada yang berkata jika buah iblis yang dimaksud adalah Kibi Nomi milik Otama. Yuk bareng-bareng kita ngomong Kibi Dango. Waduh, buah iblis ini membuatnya mengeluarkan dango dari pipinya yang katanya mempunyai rasa enak tapi tidak menghilangkan lapar. Setiap binatang yang memakannya akan menjadi jinak dan mengikuti permintaan, mengikuti semua order dari tuannya Tama. Dimana nama buah iblisnya pun terkonfirmasi dari Vivre Card adalah Kibi Nomi. Nah, disinilah saya akan coba membahas lebih detail terkait jika buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei adalah milik Tama. Lagi-lagi saya tekankan di jikanya ya, karena ini masih sebuah hipotesa saja. Atau jika yang sudah menonton video saya tentang arwah Kozuki, di situ cukup mencurigakan nih untuk karakter Tama ini. Bocah seperti Tama ini adalah karakter pertama yang diperlihatkan di Wano Kuni dan langsung bertemu dengan Senchou kita. Dia pula orang yang dijaga oleh seseorang seperti Hitetsu, dan lebih jauh lagi dia punya hubungan dengan Portgas DS. Wah, gila banget nih fit dari satu bocah Tama ini. Nah, beberapa poin mendukung yang bisa dikatakan dari kemampuan Tama ini mungkin dari seberapa banyak orang yang kebingungan dengan kemampuan yang dimiliki olehnya. Seperti contoh, Ulti bertanya jika itu kemampuan milik bocah Tama, atau saat ketika Holdem juga bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Kemampuannya pun pertama kali digunakan di perang ini dengan menggunakan kemampuan Bawang agar tersiarkan ke seluruh Onigashima, yang literally semua orang di Onigashima mengetahui akan hal itu. Yang kita lihat si Pinol juga sedang kontak dengan Lucci, mereka mendengar hal tersebut. Ya lagi-lagi dengan konsep Tama yang dapat menjinakkan binatang dan memberi perintah atau order, itu sudah menjadi topik major dari dua chapter. Yang satu adalah Zunisa, yang satu adalah Otama. Zunisa meminta perintah dari Momonosuke atau The Order lagi, dan chapter 1017 pula yang berjudul The Order adalah inti utamanya dari Otama.
Tama. Walaupun mungkin perintahnya tidak benar-benar sama lah, tapi penggunaan atau konteksnya masih serupa di kasus Zunisa ini. Keduanya memiliki arti untuk memerintah atau mendapatkan suruhan lah dan sebagainya lah di order. Sebenarnya dari semua opsi yang tadi ada, saya lebih suka dengan teori jika pengguna Kibi-Kibi no Mi sebelum Tama inilah, atau mungkin yang jauh lah di Void Century lalu, dialah orang yang memberikan perintah kepada Zunisa. Itu pula yang memberikan hukuman kepada Zunisa agar dia terus berjalan dan menerima perbuatan kriminal dalam tanda kutip yang Zunisa lakukan di masa lampau itu. Dan jika Kibi-Kibi dari Tama ini awakeningnya dapat memperjauh kemampuannya dari yang hanya mengontrol binatang saja hingga akhirnya ke user smile yang kita pun tahu lah, dan nanti jangan-jangan bisa saja dia bisa mengontrol makhluk lain. Maka jelas dari perspektif pemerintahan dunia, ini adalah buah iblis yang sangat berbahaya sekali. Dan jika buah iblis dari Kibi-Kibi ini dahulu yang memerintah Zunisa, dan walaupun Tama tidak tahu menau mengenai Zunisa ini, tapi ingat seseorang yang paling dekat dengan Tama dan seharusnya berusia sama juga di arc ini adalah, ya benar, Momono Mesum. Orang lain yang bisa memerintah di order Zunisa secara langsung karena dia mewarisi apapun lah yang masih kita belum ketahui ya mungkin mengenai ke Kozukian dari Momonosuke ini. Dan jika yang lagi-lagi saya sampaikan di video arwah Kozuki, peran Tama sebagai bocah dengan fit luar biasa ini dan Momonosuke bagian dari Kozuki juga, ya mantan bocah juga lah, akan semakin bersatu dengan pengaruh Zunisa ke depannya. Ya sejujurnya perkataan Tama yang berkali-kali diulang pun akan berlayar jika sudah menjadi kunoichi atau cukup dewasa pun ini bisa menjadi foreshadow lain atau kemungkinan lain lah. Jangan-jangan nanti dia akan didewasakan juga dengan Juku-Juku no Mi milik Shinobu seperti Momonosuke. Dan akhirnya dia akan ikut berlayar dengan topi jerami. Wah, ini sangat menarik sekali nih. Gimana nih menurut kalian tentang hal itu? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.